Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tentang pembelajaran IPA terintegritas. Kegiatan 1 yaitu pembelajaran sains terintegrasi. Pengajaran IPA di SD mempunyai tujuan antara lain agar siswa dapat memahami konsep-konsep IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menggunakan teknologi sederhana. Nah, pembelajaran sains terintegrasi itu merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan juga kepada peserta didik. Nah, ditegaskan oleh Miller bahwa pembelajaran terpadu merupakan salah satu mata rantai dari holistic education, memungkinkan anak didik itu untuk memahami sebuah fenomena dari beberapa aspek karena langsung dan juga terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Maka pengalaman anak didik menjadi lebih bermakna dan selanjutnya anak didik menjadi lebih peka terhadap lingkungannya. Kemudian, apa itu pembelajaran terpadu? Nah, pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan sejumlah konsep dalam berbagai bidang studi yang berbeda dan juga mencerminkan dunia nyata dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Ella. Terima kasih Bu Cinta. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama bersifat holistik, dan yang kedua bersifat pada anak didik, dan yang ketiga memberikan pengalaman langsung pada anak didik, dan yang keempat pemisah topik materi atau bidang studi tidak begitu jelas, dan yang kelima menyajikan konsep-konsep dari berbagai topik materi atau bidang studi dalam sebuah pembelajaran, dan yang keenam hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak lebih lanjut dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran terpadu. Nah, model-model ini meliputi model dalam satu disiplin ilmu, meliputi model fragmented, connected, dan nested. Selanjutnya yaitu model antar disiplin ilmu yang meliputi model square, shared, vivid, tidit, dan integrate. Selanjutnya yaitu model lintas lingkup pembelajaran mencakup model immersive dan networked. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Bu Intan. Terima kasih Ibu Ella atas pemaparannya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, pengalaman dan kegiatan belajar anak-anak selalu relevan dan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi anak, sehingga hasil belajar akan bertahan kelebihnya. Menumbuh keterampilan sosial anak. Nah, sekarang kelemahannya agak sulit dalam melaksanakan evaluasi materi yang disampaikan. Kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dituntut dalam kurikulum. Bila konsep pembelajaran terpadu tidak dikuasai benar oleh guru, ada kecenderungan menyajikan materi pengetahuan yang dangkal. Nah, selanjutnya, berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, pembelajaran terpadu dibagi menjadi dua. Ya, yang ke-1, intradisiplin ilmu, mengintegrasikan topik-topik yang terdapat dalam satu rumpun bidang studi, misalnya IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, interdisiplin ilmu, mengintegrasikan topik atau konsep dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Elis. Saya persilahkan.
Ya, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan belajar 2, merancang pembelajaran sains terintegrasi. Alasan perlunya penerapan inter dan intradisiplin ilmu dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran akan lebih menarik dan menantang, menghindari penyajian materi yang berulang yang menyebabkan peserta didik bosan. Selanjutnya, pemahaman peserta didik terhadap topik lebih bermakna. Langkah untuk menyiapkan pembelajaran secara inter dan intradisipliner. Tentukan salah satu bahasan dari GBPP yang dapat dikaitkan dengan bahasa dari mata pelajaran lain. Cari pokok bahasan atau subpokok bahasan dalam waktu yang sama dari setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan topik yang akan diajarkan. Buatlah pemetaan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menentukan kegiatan belajar mengajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.